Saya aja mauan jadi ustadz. Bukan nggak ada ngajai saya jadi calon wakil wali kota, ada. Ngajai jadi calon bupati, wakil bupati, ada yang mau modali lagi. Tapi istri saya nggak ngasih. Yang nyadarkan istri saya, nggak usah. Dunia abang dakwah. Dunia abang tuh jumpa jemaah, ceramah, sampaikan ilmu, nanti diamalkan orang, dapat pahalanya, nanti jamaah doain. Saya kemarin sebelum Ramadan sakit saya Bu, 14-15 hari. Nggak tahu lah, mungkin sakit zaman sekarang ini. Aku pun tak tahu apa nama sakitnya, nggak tahu juga. Cuman hidungku dicucuk-cucuk memang waktu itu gitu. Mestinya suruh 15 hari istirahat, 8 hari udah ceramah lagi. Sepanjang bisa jaga kesehatan dan bahagiakan hati, itu kunci. Saya setelah kemarin sakit yang sebelum Ramadan, habis itu saya pelajari sama guru-guru saya. Kuncinya bahagiakan hati. Lo dulu Bapak nggak bahagia? Bukan. Saya kurang bisa membagi waktu, kesibukan. Akhirnya kesibukan itu jadi beban. 1 hari 3-4 kegiatan. Terakhir istirahat pun kurang. Akhirnya nanti udah diterima jadwalnya kesu dewe. Ngerasa gini kok ya Allah, bojoku pun ngomong suwi-suwi abang iki koyo kakean utang ngomong ngedeken ngono. Habis nggak pernah tak urusi lagi, dia wasik ngurusi orang aja, ngurusi pengajian mama-mama sana kemari. Rupanya keluarga itu pun pingin kita di rumah. Akhirnya Allah punya cara supaya saya di rumah, diistirahatkannya saya 15 hari gitu. Walaupun 8 hari udah sehat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tadi saya bacakan ayatnya. Baca diri. Jangan buat dosa. Covid ini sikapi dengan penuh ketawakalan, hati dibahagiakan. Cara membahagiakan hati itu cemana Pak? Dekatlah sama yang memberikan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi
rabbil alamin. Yang terhormat pengurus BKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajaran pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah sekalian, yang kami banggakan adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaja Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami yang gak bisa diam. Coba anak-anak duduknya yang tenang, jangan ribut. Pertama, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Malam ini malam ke-12 Muharram, kita sama-sama dipertemukannya di masjid yang penuh berkah dan kita cintai ini, dalam rangka melanjutkan kajian-kajian kita yang dirutinkan pada malam Sabtu oleh BKM Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini membawa kebaikan buat kita yang mendengarkan, membawa keberkahan buat yang mengadakan, dan mudah-mudahan menjadi amal buat yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat tahun baru Islam Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah berikan kita semangat yang baru, kemudian Allah berikan kita ghirah yang baru untuk mengamalkan dan semakin mengimani serta mengaktualisasikan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tahun baru ini akan jauh lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lalui. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tahun baru nuansanya baru, karena baru malam ini ada ustadz ceramah sambil disiapkan kue. Aku pun nggak tahu ini gimana caranya ceramah sambil makan kue. Tapi saya yakin ini bentuk penghormatan tuan rumah. Dan baru malam ini juga nuansa baru, ustadz sekali ceramah mic-nya 5. Ini luar biasa ini, reporter TVRI pun kalah malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak, coba suaranya, anak-anak yang tenang. Kita tahu dalam Al-Quran Allah nyatakan bahwa dalam 1 tahun ada 4 bulan haram, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang diagungkan oleh Allah. Ada 1 bulan mencil dia, yang 3 bulan berturut-turut. Yang mencil itu Rajab, yang berturut-turut Zulqaidah, Zulhijjah, dan inilah dia Muharram. Orang yang beramal di bulan Muharram dan 3 bulan mulia ini, amal-amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang berbuat maksiat, dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah sebenarnya di 4 bulan haram ini berperang pun tidak dibolehkan, harus diangkat senjata. Tapi faktanya hari ini orang sudah tidak peduli lagi apakah itu bulan haram atau tidak.
Malah sering saya bilang terjadi yang aneh-aneh, malah yang nggak disuruh agama dibuat. Nggak ada agama melarang pesta di bulan Muharram, nih orang malah takut pesta. Katanya suro, angker, bulan panas, bulan dukun mandiin keris, bulan wong rawat tuyul. Ojo pesta nang bulan suro, rumah tanggane hancur, panas. Terakhir Tuan Kadi kehilangan job. Sebulan Tuan Kadi pre nggak ngawin-ngawin ke. Biasa rokok iji samsu berubah jiit. Padahal agama nggak pernah melarang orang pesta di bulan Muharram, walimah di bulan Muharram. Ibadah salah satunya adalah nikah. Jangan dianggap nikah itu adik-adik remaja cuman mau menghalalkan hubungan laki-laki sama perempuan. Nikah itu bukan cuman sekedar menyatukan satu laki-laki satu perempuan. Tapi dalam Islam nikah itu ibadah. Sangkin orang paham nikah itu ibadah, ada yang sampai mau berulang-ulang. Saya ada kawan saya kebetulan dia poligami, nikah lagi. Terus dia cerita sama saya bilang, "Bang, abang rahasianya kayak mana? Kok bisa dapet izin istri nikah lagi?" Aku ku doktrin istriku. Doktrin kayak mana? Adik mau masuk surga? Ya mau lah bang. Kalau adik mau masuk surga, izinkan abang nikah lagi. Rupanya diizinkan. Terus orang rumahku nanya, jadi maksud abang nanya ini maksudnya apa? Kata dia. Nyeritain wawa itu sama aku ini maksudnya apa? Nggak ada, aku cuma nyeritain aja, aku bilang. Enggak, kalau memang abang ada niat nikah lagi, aku izin. Aku pun pingin masuk surga. Cuman yang aku takut, nanti aku masuk surga, malah abang yang masuk neraka, kata dia. Kok gitu, saya bilang. Jarang bang orang istri dua jujur. Orang kalau ada istrinya dua lebih banyak bohongnya. Yang kedua, adil itu cuma milik Allah. Aku kepingin kita bareng-bareng aja masuk surga. Jangan aku nanti sama anak-anak masuk surga, abang di neraka sendirian. Yang mau nikah lagi siapa? Lah jadi ngapain tadi ceritain itu? Cuman cerita kok, nggak ada kepingin, mau bilang itu sama dia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu amalan di bulan Suro lewat udah semalam. Puasa Asyura. Tidak ada puasa yang lebih afdol sesudah Ramadan melainkan puasa Asyura. 10 Muharram. Sayang kali kalau semalam ditinggalkan. Nabi di Madinah melihat orang-orang Yahudi pas 10 Muharram lemas, lesu, letoy, lunglai, 4L. Kalian kok lemas sekali semua, ada masalah apa ini? Kami puasa ya Rasulullah. Puasa apa? Asyura. Hari ini. Hari Asyura itu apa rupanya? Hari kemenangan Nabi kami Musa. Hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejar-kejaran Fir'aun. Kata Nabi, kami lebih pantas merayakannya. Wahai umatku, puasalah di hari Asyura. Tapi ini mereka sudah amalkan duluan orang-orang Yahudi ya Rasul. Kalau sampai umurku tahun depan, aku akan puasa 2 hari, 9, 10, Tasu'a sama Asyura, supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Rupanya tahun depan umur Nabi nggak sampai, dia meninggal. Jadi kitalah yang meneruskan niat Nabi itu. Pak, 9 semalam lupa Pak, tapi 10-nya ingat, ambil 10 sama 11.
Lasan delalani 10 pun lali Pak. Ya wis arek cerita apa meneh nek 10 pun lali. Kalau 9 sama 10 pun memang udah lupa atau pura-pura lupa, ambillah ayyamul bid. Puasa tengah bulan. 13, 14, 15. Jatuhnya mulai Minggu. Minggu, Senin, Selasa. Besok. Aku nek poso tanggung-tanggung males aku Pak. Sebulan gorong dino, sebulan gur telung dino, ngasal-ngasali bojo tangi wae. Iki kementu sih wong kaya. Aku nek aku Israil tak tekek tenan wong kaya gini. Ya paling enggak kita puasa tuh 8 hari gitu Pak. Ya udah, ini Muharram ambil Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis kali 4 minggu 8 hari. 8 hari pun kayaknya masih kurang Pak. Udah puasa Nabi puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari enggak. 1 hari puasa, 1 hari enggak, diselang-seling. Cuman amalan Nabi Daud ini yang ada cuman puasanya, enggak ada sholat Nabi Daud. Nanti bikin sholat Nabi Daud pula, sedino sholat, sedino enggak, sedino sholat, sedino enggak. Iki pun golek masalah iki bawa iki. Ayo muliakan bulan Muharram ini. Makanya kemarin yang puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau kemarin Arafah 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Saya ceramah gini ada yang nyaut, oh berarti tahun depan udah bebas bikin dosa lah ya Pak. Cocotmu itu bebas bikin dosa. Loh, tapi setahun mengarep wis diampuni Allah Pak. Maksudnya orang yang puasa Arafah setahun ke depan Allah akan jaga pelihara dia agar jangan dia terjerumus kepada dosa-dosa yang menghinakan dia. Pak, saya terus terang minta maaf lah Pak. Aku jani sur tenan iku mau Pak sing poso iku masalah sakit emah Pak. Asam lambung enggak, males. Ana males payah iku golek obat iki. Enggak, ini masalahnya memang asam lambung munggah Pak. Dokter nyaran yo aja poso, cari amalan lain. Amalan lain apa Ustaz? Misalnya qiyamul lail, salat tahajud malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Bangun di sebagian malam, sujud, bertahajudlah, sembahlah Allah. Pak, tahajud itu Pak, kalau saya bangun ngambil 3:30 boleh Pak. Wah silakan, orang dia sepertiga malam terus sampai akhir. Anak-anak, kenapa kok tangini 3:30? Kenapa nggak jikuk 3:30, jam luru, jarku ngini Pak? Maksudnya piye? Aku jaru 3:30 sampai jam 4 sholat tahajud. Iya, bariku aku arek baca Quran, top sambil nunggu subuh main game. Untuk luru-luru. Biasanya baca Qurane bar subuh Pak. Cuman wis 3 dina iki gaduh ae karo bojo. Masalahe nopo? Sarapane jam 8 siape? Ya ngamuk dek. Dek arek marah kawan baca Quran. Enggak marah kok piye? Kalau bisa dua-dua jalan. Sebelum subuh buat qiraatul Quran. Pak, tahajud berapa rakaat? Nggak ada batas. Robi'ah al-Adawiyah 200 rakaat satu malam sampai bengkak itu kakinya. Kayak ibu juga, cuman ibu bedanya kan asam urat. Kalau dia memang karena tahajud. Amaliyah yang paling baik dalam sholat selain sholat wajib Pak, tahajud. Perintahnya langsung Quran. Aku sering lah Pak, paling enggak kadang-kadang sebulan 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali,
Aku tahajud, memang jarang Pak, tapi banyak aku bikin 23 rakaat. Tapi doamu nggak dikabul-kabulkan Pak. Oh, Allah pun tahu, orang pas ada pentingnya aja baru tahajud. Enak masalah baru tahajud, bojone nggak bali-bali, si main nang rondo khulugur rimbun, baru tahajud. Nek suasana aman nggak tahajud. Anak masuk PNS, waru keter, tahajud kabeh. Neng kuasa pun ngerti. Ada maunya nih, neng kuasa juga. Makanya Allah lebih cinta amal sedikit tapi rutin daripada banyak tapi dong-dongan. Ibu tahajud 8 rakaat tambah witir, 8 rakaat tambah witir, tapi rutin, lebih dicintai Allah daripada sekali tahajud 33 rakaat setahun sekali. Oh jadi gitu Pak? Ya. Tahajud. Itu Pak, kalau kita tahajud itu boleh sama suami Pak. Oh lebih paten lagi. Suami banguni istri, dek banguninya yang mesra. Jangan kayak banguni ada kebakaran. Jangan dibentak-bentak istri itu. Dulu mesti pacaran, kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kau aku banyak utang. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, cuman beol yang banyak. Hai Adinda, I love you my darling. Celana satu disamber maling. Udah nikah banguni pun main bentak-bentak. Ibu kita juga gitu, banguni suami, mas tahajud yuk, yang lembut, tahajud, tahajud desi, wis, wudhu desi, nyusul, masuk kamar mandi, wudhu duluan, sekali balik, wis tewas meneh, tangan ibu masih basah, percikan dengan mesra. Cerek, ayo tahajud. Oh, ayo ganggu ayo. Tahajud. Oh, nggo telekung dhisik. Oh, sarung telekung. Sekali belik meneh wis muni meneh. Ibu kalau udah 3 kali banguni nggak bangun-bangun, ambil kursi. Maksudnya apa Pak? Digebuk kursi nih, nggo kasus. Ambil kursi di mana kepalanya, ibu duduk di dekat kepalanya, bacakan Yasin. Ya. Insya Allah bangun. Cuman bangun pun den bentak-bentak, kan doake aku mati apa piye mong den. Enggak tangi-tangi ket mau tahajud bersama, doa bersama. Kenapa tahajud istimewa? Di saat orang semua sedang nikmat dalam tidurnya, orang ini bangun bersujud, bermunajat, meratap, memohon, merintih, mengadukan persoalannya, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat curhat yang paling baik sepertiga malam yang akhir. Ngadu sama Allah. Apa aja Pak, silahkan apa saja. Cuman saya mengingatkan satu aja, penyakit kita manusia ini, kita itu kalau berdoa selalu sifatnya kepentingan dunia. Makanya orang tahajud tengok kepentingan. Anak mulai mau ujian PNS, tahajud. Suami dicalonkan promosi mau naik jabatan, walah tahajud amem bengi. Jual rumah nggak laku-laku, baru tahajud. Jarang ada orang ditanya, ngopoi mak tangi, arek tahajud. Loh, arek doa apa? Aku doa biar matiku husnul khotimah. Jarang itu. Arek tahajud ngopo? Aku mau doa bang, biar nanti kuburku tuh terang, kuburku nggak sempit. Orang kalau doa selalu urusannya dunia aja. Jarang kali orang bangun khusus doa minta supaya matinya dimudahkan Allah. Doa
minta supaya kuburnya dimudahkan Allah. Doa supaya minta jalannya menuju hisab dimudahkan oleh Allah. Padahal itu yang lebih dahsyat nanti. Bangkitkan dari kubur, jumpa padang mahsyar, nggak ada pakaian selai benang pun. Sampai Aisyah, enggak, Fatimah waktu itu, ya Rasulullah, malunya lah aku ya Rasulullah, kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Nah, orang nggak sempet lagi mikirin nengok itu. Nengok apa? Ya itu. Nengok apa? Iku. Kenapa? Orang udah panik. Surga, neraka. Surga, neraka. Pilihannya tinggal dua. Masuk yaumil mizan, timbang amal. Wah, yang miskin-miskin, mohon maaf, menang di sana. Menangnya kayak mana, Pak? Hisabnya cepat, mizannya cepat. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dipertanggungjawabkan sedikit. Yang dipertanggungjawabkan kuromah siji kubun ATP atau seng biasa. Omae enggak keramik. Sare ambruk liring siji, TV siji, TV ini pun hitam putih. Piringin 6, gelasin 6, sendokin 6. Tek 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 tek, jelas kabeh sumber itu kondi surga. Amale pula api. Sing gawat sing harta-hartane akeh kae omah 7. Oh, cek kabeh ku tekan ndi ku duit. Sumbere tekan ndi? Montor 7, cek kabeh. Bojo enggak sampai 7 lah, jatahe 4 kok sampai 7. Apa meneh? Omahe prabote enggak ketulungan akeh. Duwe lemah nang kono, lemah nang kene, duwe ladang kono, ladang kene. Semuanya itu diperiksa. Bu, logikanya ibu sama saya sama-sama masuk ke mall. Udah, ibu belanja satu keranjang sorong. Coba anak-anak duduk, ojo biayaan. Ling wedok, ulah ling biayaan kan mau tadi. Duduk anak, duduk. Dah, Bapak Ibu, sama saya beli cuman odol sama sikat gigi 1. Tit, siap. Yang belanja 3 dorongan tadi, 3 troli tadi, orang udah sampai rumah, dia belum siap-siap pemeriksaan. Jangan pikirnya banyak kali harta itu enak, mempertanggungjawabkannya di sana. Zakatnya dikeluarkan enggak, infaknya keluar enggak, sedekahnya keluar enggak, semuanya diperiksa. Kalau ilmu ditanya, untuk apa ilmumu? Tapi kalau harta ditanya, dari mana dapatnya, untuk apa kau gunakan? Iki ling wong susah mau lantaran taat sing diperiksa pun gur siji, sing iki enggak siap-siap wis kemeringet, bola-balik keringetan. Bahwa iki pun lewat, dhisikane Wak. Yo wis wong 7 wong mencirim dhisikan kabeh, dhewe nurung siap-siap. Sing 7 iki wis aman nang surga karo Ustaz Hendro. Amin ya rabbal alamin. Nang jero kabeh. Sing iki enggak siap-siap, kakean harta. Leng masuk disian pun kaget loh, Ustaz Rahul pun gak ketok yo. Ket mau kok gak eneng, ku nang rokok Kang. Ora Bu, aku nang VIP yo, nggone lebih api meneh. Jadi macam mana Pak Ustaz kalau yang nggak bisa bertanggungjawabkan ditimbang lebih banyak dosa daripada amalnya? Islam dia tetap masuk surga tapi transit dulu masuk neraka, cuci dulu, bersih dulu. Saya sebetulnya nggak suka pakai nama neraka, wisata api panas. Masuk suwi ku Pak, tergantung dosane masing-masing. Cek neng wong kafir Pak, nek wong kafir salah wasi, gak neng ujung, terus nang kono gantek-entek. Nek wong Islam Pak, sepanjang dia matinya Islam, dia cuman bersihkan dosanya di situ.
sedino rong dino telung dino kan koyoke nggak suwi tenan Pak. 1 hari di akhirat lamanya sama kayak 1000 tahun di dunia. Jadi kalau orang masuk neraka 3 hari itu sama dengan 3000 tahun di dunia ini. Sementara yang di surga udah penuh kenikmatan. Ibu, maaf ya Bu, kalau ibu masih terbayang surga itu, dah pohon-pohonnya, airnya yang katanya sungainya mengalir kayak madu, lebih manis dari madu, lebih dingin dari es sejuk. Kemudian katanya bangunan-bangunannya dari batu bata emas, perak. Ibu terbayang tempat tidurnya kayak mana, terbayang cantik gantengnya orang-orang bidadari dan orang-orang yang mendampinginya di sana. Itu bukan surga. Kalau surga masih terjangkau otak, itu bukan surga. Surga itu lebih nikmat dari apa yang Bapak Ibu bayangkan. Di surga Bapak Ibu, beberapa hadis menggambarkan di sana nanti nggak ada lagi orang berkeluh kesah. Yang ada kebahagiaan, sedih udah nggak ada. Nggak ada lagi orang sedih mikir karena semurat, nggak ada. Nggak eneng wong mikir ke cuci darah, orang eneng. Nggak mikir ke kolesterol, gula, semurat, nggak eneng meneh. Yang ada cuman kebahagiaan. Nggak ada lagi mikiran angsuran gorden, angsuran tupperware, angsuran kulkas, terus nggak mikir ke meneh. Apa meneh cicilan karo batak kredit kayak sore eneng meneh. Di sana Bapak Ibu, orang semua makan Ustaz, makan. Yang dimakan Ustaz, makanan-makanan yang ada di surga. Cuman herannya, surga itu penuh dengan kelezatan, makanan minuman dinikmati, tapi namanya WC nggak ada. Nggak ada kloset, nggak ada tempat buang air. Kenapa Ustaz? Di sana orang nggak kencing lagi, nggak buang air besar lagi. Terus yang dimakan, yang diminum Ustaz, keluar dalam bentuk keringat yang harumnya luar biasa. Di sana semua laki-laki dibangkitkan dalam keadaan tingginya 60 siku ke langit. Sama dengan 27 meter. Kayak Nabi Adam. Perempuan 70 siku ke langit, maaf, 40 siku ke langit, tingginya 17 meter. Jadi nanti semua tingginya kayak Siti Hawa. Ini kurpiro, ini paling 6 nih. Kulitnya merah kejambuan, merah-merah jambu kayak Nabi Adam sama Siti Hawa. Jadi sing merasa cebol-cebol nang dunia ini, ojo sedih, engko bakal munggah kabeh. Sing merasa keling ngono kan, ojo sedih. Kaya ling ceramah kan keling juga. Aku pun sadar siapa diriku. Oh, aku nang gunung wis enggak mirip Rahul men. Lebih paten meneh. Nek Rahul kan lagi eneng keling-keling ngono maksudnya. Cuman kadang orang lebih mau ngejar bahagia yang sesaat di dunia daripada mengejar kebahagiaan yang gak berujung di surga nanti. Kadang-kadang gara-gara mau ngejar kebahagiaan dunia, dikorbankan kebahagiaan akhiratnya yang kekal abadi. Padahal udah jelas hari akhirat itu adalah walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat itu lebih baik dan dia bako, kekal selama-lamanya. Tahajud malam. Terus apalagi Ustaz? Ibadah pengganti kalau memang nggak sanggup puasalah di bulan Muharram ini. Sedekah sama anak yatim. Banyak para ulama bilang Asyura ini harinya anak yatim. 10 Muharram semalam nggak sempet Pak, ya udah nggak sempet di Asyuranya, pokoknya masih dalam Muharram ini tolong manfaatkan. Bu, ada kejadian rupanya bulan Muharram Asyura di masa sahabat ada wanita sama anaknya 4. Wanita ini nggak ada suaminya, anaknya 4, yatim sama janda. 10 Muharram hari Asyura mereka subuh berdiri di depan pintu masjid, nunggui orang-orang kaya
Pas seorang saudagar kaya lewat, dia tegur, "Tuan, saya janda. Ini yatim anak 4 orang anak saya. Hari ini hari kemenangan Nabi Musa, Asyura. Berbagilah rezeki kepada kami." Ya udah, nanti habis zuhur ke rumah, katanya. Zuhur ke rumah. Maaf Bu, jangankan orang fakir, miskin, kita aja pun kalau dijanjiin orang pasti ngarep. Penuh harap, dia nunggu zuhur, nggak sabar. Udah zuhur, dibawanya anaknya 4 ke rumah. Ditungguin di depan rumah. "Assalamualaikum, assalamualaikum." Keluar. "Ada apa Bu?" "Saya yang subuh tadi jumpa di masjid Pak." "Ya maksudnya?" "Ini anak yatim 4, saya janda. Hari ini Asyura. Habis asar. Nanti habis asar balik lagi. Pulang lagi Bu." Sama kayak cerita orang kaya. Ada orang kaya berdiri di depan pintu rumahnya. Tahu-tahu datang orang miskin, fakir, tapi sebetulnya anaknya sehat, cuman malas kerja. Duduk dia di lapangan taman rumah orang kaya tadi. Ujari ben ketok melas, dicikuk rumput, kikiti karo deen rumput. Watu yang dioman delok. "Nah, apa Kang?" "Bagi-bagi rezeki Kak, Bang." Itu loh, mangan rumput, mburi. Wah, kimangan enak iki. Langsung memburi. Sing di omah pun memburi. Petuk nang jaba. Wis. Kae rumput itu lebih dhuwur-dhuwur meneh kae. Ini udah ngarep-ngarep, suruh pulang lagi. Habis asar. Habis asar balik lagi. "Waalaikumsalam." Metu meneh wong. "Ada apa Bu?" "Yatim Pak, ini yatim nih janda, 4 orang yatim. Hari Asyura. Biasakan kerja ya Bu, jangan didik anaknya minta-minta." Pulang. Maksudnya kalau memang nggak mau ngasih, ngapain janjiin? Dosanya itu dosa orang munafik. Orang munafik itu salah satu ciri berjanji tapi tidak menepati. Makanya kalau ada pemimpin dari dulu janji aja, banyak kali janji tapi bohong, nah itu munafik. Biar nanti dirasakan di neraka. Makanya Bapak Ibu, udahlah kalau nggak sanggup nggak usah jadi pemimpin, berat itu. Saya aja mauan jadi ustadz. Bukan nggak ada ngajai saya jadi calon wakil wali kota. Ada. Ngajai jadi calon bupati, wakil bupati. Ada yang mau modali lagi. Tapi istri saya nggak ngasih. Yang nyadarkan istri saya, nggak usah. Dunia abang dakwah. Dunia abang tuh jumpa jemaah, ceramah, sampaikan ilmu, nanti diamalkan orang, dapat pahalanya. Nanti jamaah doain. Saya kemarin sebelum Ramadan sakit saya Bu, 15 hari. Gak tahu lah, mungkin sakit zaman sekarang ini. Aku pun tak tahu apa nama sakitnya, nggak tahu juga. Cuman hidungku dicucuk-cucuk memang waktu itu gitu. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi di WA itu doa orang luar biasa kali. 8 hari sehat saya. Mestinya suruh 15 hari istirahat, 8 hari udah ceramah lagi, dicucuk-cucuk lagi. Tapi kata Wawa yang nyucuk itu udah paten, kata dia gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, doa jemaah rupanya. Udah Bang, kita konsisten aja di dakwah. Dunia abang bukan pejabat, dunia abang bukan politisi, dunia abang tuh penceramah. Aku lebih seneng abang kayak gini. Apa senangnya? Saya bilang, pertama, kadang jemaah tuh banyak pengertian Bang, pulang bontoti, kadang-kadang gitu. Nah itu ngomongnya 5 tahun yang lalu kan. Ya, kalau malam ini yang nggak tahu lah, bukan tiap daerah mana bisa sama, tiap daerah beda-beda. Itu pun kalau mau tahu, tengoklah aku pulang nanti kayak mana ceritanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, aku sukanya abang jadi penceramah. Kita nikah dari tahun 95, kemudian
Aku tengok abang dari mulai abang ceramah dulu sampai sekarang belum pernah amplop abang diperiksa KPK. Kan kalau ceramah dikasih amplop, belum pernah diperiksa KPK itu. Jadi pun ngapain lah KPK kurang kerjaan meriksain amplop, coba. Kadang pejabat udah lama pensiun pun masih diperiksain tanda tangannya. Hidup cari tenang. Jadi pejabat mau hari raya, rumah mewah, malah takut pulang. Wartawan udah antri di depan rumah. LSM antri, OKP antri, nggak berani pulang. Saya tidur enak, bosan dan nyium bantal tidur. Sementara jadi politisi, kadang-kadang mau tidur aja payah. Belum lagi mau di PAW lah, digoyang orang terus lah. Hidup udah cari tenang aja, Pak. Nggak lama hidup ini, sebentar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo santuni anak-anak yatim. Cari berkahnya. Mana yang paling abdol nyantuni anak yatim, Pak? Ada. Kayak mana, Pak, caranya? Bapak pergi ke pajak. Ibu hitung dulu pakai kalkulator, berapa anak yatim yang bisa dikasih. Ibu itu pun saking pelitnya ngulangi ngitungnya sampai 27 kali. Ulang lagi, duit ada segini, jadi nggak ikhlas. Tapi ya wis lah, Ustaz Rahul ngomong diulang-ulang, mana 27 kali. Terakhir hasilnya kurtel dua anak yatim. Lantaran gaduh karo bojo ini pelit tenan ki gak ketulungan, sempit ku kuburanmu, munggah pitu terakhir. Itu yang abdol kayak mana, Pak? Yang abdol suaminya yang ke pajak, yang belanja. Itu saya dapat saya kitabnya itu. Suaminya yang abdol, yang belanja, pergi beli beras 5 kilo sesuai kemampuan lah, sembako, terus apa? Tas, terus apa lagi misalnya? Peralatan sekolah. 7 anak yatim pulang, bapak yang belanja, ibu yang nganter ke rumah anak yatimnya. Itulah yang paling afdol. Kenapa, Pak? Nanti kalau bapaknya yang nganter, mamanya cantik, bapaknya nggak pulang-pulang. Orang disuruh nyelamatkan anak yatim, kok sak mama-mamanya diselamatkan sekalian. Nah, makanya yang lebih afdol dan aman, mamanya aja yang nganter ke rumah anak yatim itu, untuk menghindari kasus yang berkepanjangan gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada alternatif. Nggak sanggup puasa, ambil pilihan ini, tahajud. Nggak sanggup, ambil pilihan yang lain, qiraatil Quran. Nggak sanggup, ambil pilihan amal yang lain, sedekah sama anak yatim. Ini saya tengok banyak rambutan buah. Ini kesempatan ini. Nanti ku kasih nomor handphone sama alamatku gitu. Aku ikhlas sekali nerimanya itu. Kadang-kadang ada orang punya rambutan, tetangganya cuma nyapui daunnya aja, kok tegel gitu. Alasan wis dipajake, Pak. Ya tuku lah terki rono. Wis dipajake ketok panen, tapi tanggane ngrasake pun ora. Kur ngrasake nyapu bendino. Maka sebagian ulama, kalau itu dahan sampai ke halaman tetangganya juga berhak atas rambutan yang masuk ke dalam halaman rumahnya itu. Kenapa? Karena tiap hari dia membersihkan daun. Sedekah. Terus, Pak, apalagi alternatif solusi, amalan-amalan lain? Hadiri majelis ta'lim. Nah, ini malam ini dalam rangka niatkan memuliakan Muharram juga. Pokoknya segala kebaikan. Supaya kita nggak salah nyikapi COVID ini, ngaji. Ini salah-salah pun nyikapi COVID jadinya dosa. Maksudnya macam mana, Pak? Ini kan macam-macam ini cerita tentang COVID. Yang nggak dokter pun lebih pintar dari dokter. Saya pun seliweran di nengok medsos, terakhir bingung. Ada yang bilang ini segala macam lah, ini rekayasa. Dokter bilang, oh ini betul. Yang sini bilang rekayasa. Yang ini betul. Udah, kalau saya, yang terpenting Bapak Ibu,
Jangan terlalu ditakuti, tapi jangan juga anggap remeh. Kalau saya prinsip itu aja. Sepanjang bisa jaga kesehatan, jaga kesehatan. Dan bahagiakan hati, itu kunci. Saya setelah kemarin sakit yang sebelum Ramadan, habis itu saya pelajari sama guru-guru saya. Kuncinya bahagiakan hati. Lo dulu Bapak nggak bahagia? Bukan. Saya kurang bisa membagi waktu, kesibukan. Akhirnya kesibukan itu jadi beban. Satu hari 3-4 kegiatan. Terakhir istirahat pun kurang. Akhirnya nanti udah diterima jadwalnya kesudewe. Ngerasa gini kok ya Allah, bojoku pun ngomong suwi-suwi abang ini kok kakean utang ngomongnya deken ngono. Habis nggak pernah tak urusi lagi, dia wasik ngurusi orang aja, ngurusi pengajian mamak-mamak sana kemari. Rupanya keluarga itu pun pingin kita di rumah. Akhirnya Allah punya cara supaya saya di rumah, diistirahatkannya saya 15 hari gitu. Walaupun 8 hari udah sehat. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tadi dah saya bacakan ayatnya. Baca diri. Jangan buat dosa. Covid ini sikapi dengan penuh ketawakalan, hati dibahagiakan. Cara membahagiakan hati itu cuman apa? Dekatlah sama yang memberikan kebahagiaan. Siapa itu? Ada lain. Kalau orang dekat kepada Allah, bapak-bapak aja lah, setiap selesai sholat dari masjid, pulang, jujur, ada rasa plong di sini. Tapi walaupun bapak sholat, tapi sholatnya di rumah, bedakan coba. Seminggu ini bedakan aja dulu. Macam mana perasaan hati sholat di rumah sama di masjid? Pasti beda. Coba bedakan, ketika harta duit ibu kekepi, sama ibu masukkan amplop, kasih sama anak yatim pulang lompat dicium-ciumnya amplopnya itu, rasakan di sini. Rupanya bahagia itu kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah. Dan Allah akan memberi kamu kalau kamu juga rajin memberi. Kalau mau jadi orang yang diberi, jadilah sang pemberi. Minimal jadilah orang yang memberi perhatian. Gak bisa ngasih duit, gak bisa ngasih sedekah, ngasih perhatian. Kawan sakit dengar sekedar disapa, krunguku kurang sehat yuk. Kami doake sekeluarga, hari kok cepat sembuh yuk. Kasih gambar ibu yang fotonya lagi senyum, kirim sama dia. Misalnya ngono ya kan? Rupanya senyumnya pas nggak pas, makin parah sakit wawa itu. Perhatian, kadang perhatian aja mahal itu. Ibu aja lah kadang-kadang diperhatiin suami, aduh rasanya itu. Dipanggil Yayang, melambung sampai kemana-mana. Waalaikum cinta, walah, pasti ibu bilang lebay bang, bangunan. Tapi kalau dia tulus, ikhlas, rasanya. Cuman aku saran bu, jangan pakai beb lah. Aku jijik kali kalau manggil pasangan tuh pakai beb. Nanti nge-WA suaminya, udah makan beb? Alah, mencirim pondok aja kok beb. Yang biasa-biasa aja kenapa gitu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sudah bahagia hati, insya Allah imun naik. Karena rupanya COVID ini antisipasinya, imunnya harus naik. Imun itulah yang menyerang virus itu. Kalau imun tubuhnya kuat, saya bisa buktikan. Kenapa? Ketika saya waktu itu sakit, saya diinfus, saya isolasi mandiri di rumah, ibu-ibu, anak saya layak. Saya pakai anduk basah berapa hari, tapi anak saya nggak kena. Kenapa? Imun dia bagus. Sebelum saya kena, saya pulang dari Kandis, Pekanbaru. Satu mobil sama driver, supir. Kami duduk sebelahan. Kalau teori yang kita pahami selama ini, jabatan tangan, nggak bisa ngatur jarak, dia pasti ketularan.
Sampai tadi dia bawa saya semalam, ada sakit demam dari mulai habis Ramadan. Nggak ada Pak, sehat, imunmu bagus. Makanya menaikkan imun, bahagiakan hati. Cara membahagiakan hati, deketi yang memberi kebahagiaan. Terus bahagiakan orang-orang terdekat. Bapak ada rezeki dari Medan pulang, sekali-sekali beli baju itu, bikin kejutan sama istri. Belum ulang tahun kok Pak. Yang kalau nggak ulang tahun kenapa rupanya? Beli jubah, kasih ke rumah. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Nih, wah, ini pun kementus, mentang-mentang jarang. Iku saking jarangnya aku mangane kementus. Apa iki Bang? Buka wae, surprise. Kadang-kadang salah ngomong dia. Apa katanya? Apa ini apa baju apa ini Bang? Sprite. Orang ngomong surprise kan ngomong sprite gitu. Sekali dibuka warnanya pink. Ya Allah, bojoe keling. Sing nerima pun ketip motone. Ya seneng perhatiane iku seneng, cuman kok masalahnya warnane iki kaya ngene ngono. Digawa undangan pun kaya tengu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tapi itu pun bahagia dia. Kenapa? Perhatiannya. Ibu-ibu demam gigil ini. Suami pulang. Waalaikumsalam. Loh, kenapa Mak? Nggak ngerti, bar maghrib mau gigil wae. Bar asar mau. Wingi undangan ngombe es ae. Rasa pun iya. Wis ngombe obat, burung. Panggil yang paling besar. Bang, ya. Ini mamanya kayak gini kok ada beli obat. Lu mama kenapa Mak? Mama demam. Udah dang. Belikan mamamu parakol. Apa prokol? Parakol racun rumput. Udah salah tuku. Pigi anaknya beli prokol, suaminya pun nuntun, jangan kini gua kena angin masuk istirahat masuk menjeru dituntun. Wis aja ngerjain apa-apa, wis saya kurang sehat, biar abang sama ayah yang ngerjain. Bikin minuman, waduh belum buka baju dinas, panas-panas tehnya, coba ditiup-tiupnya sikit, ya kan? Minum, coba minum. Datang pula ini Pak prokolnya, wis beneran kayak beneran dibukakan, ngombe. Mari Pak, mari. Yang bikin mariku bukan prokole, perhatiannya. Naik imun istrinya terus. Coba kalau ibu gigil gini, kereta bapak parkir di depan, suami ibu masuk pakai tas, jalan ngincelik, kawan mau wis kamera action, makin kenceng gigilnya. Didelok ae pun ora ngincelik, kawan mau pun malah deleng delok ibu bojoe mlaku ngene. Dilirik pun ora, sampai nang dapur delok ngene. Bojoe mau batin nang lanang lontong lah kowe gitu. Aku arek mati ngene iki pratike pun ora. Tau-tau mandi masuk nang kamar turu, memang tak racun lah besok bagus ngene. Makanya perhatian itu mahal. Membahagiakan orang, yang dibahagiakan itu akan menaikkan imunnya. Dan yang paling penting naikkan imun itu rupanya, kata para guru-guru kita, imannya dulu dinaikkan. Kalau orang imannya tinggi, imannya levelnya tinggi, imunnya pun pasti tinggi. Apa hubungannya Pak? Karena orang yang imunnya tinggi, orang yang imannya tinggi, keyakinannya bahwa Allah jaga dia pasti lebih tinggi. Wah, aku sholat kok, aku baca Quran kok, aku tahajud, aku ke masjid, aku yakin Allah jaga aku. Intan surullah yang surkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah pasti tolong aku. Itu janji Allah. Aku akan jaga terus imanku, naik imunnya. Tahu-tahu demam, gigil, inilah ujian dari Allah. Kalau orang beriman gitu, naikkan dulu imun, dengan imannya dijaga.
Cara jaga iman, inilah majelis taklim. Cara jaga iman, zikir. Cara jaga iman, termasuk juga bergaul dengan orang-orang soleh. Karena banyak orang imannya rusak karena dia salah memilih teman. Kalau ingin jadi ahli masjid, dekati orang yang tiap hari masuk masjid. Pingin jadi bagus bacaan Quran, akrabkan diri sama orang yang ahlul Quran. Kalau ibu anak kita baik, bagus, akhlaknya luar biasa, tapi dekatnya sama pecandu narkoba, ujung-ujungnya dia juga bakal maki narkoba itu. Memilih teman menentukan kualitas iman kita. Hati-hati. Makanya orang kalau mau selamat dunia, iman. Selamat di kubur, iman. Selamat masuk ke akhirat, iman. Kenapa ada laki-laki sama perempuan berduaan di tempat sepi, naik kereta, diboncengnya perempuan, tahu-tahu mogok keretanya, perempuan tadi entah macam mana datang setannya, laki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Siapa yang bicara itu? Imannya. Ada orang di depannya minum minuman keras, al-kamfutiyah, wal wiskiyah, wal brandiyah, wal birriyah, wat tofimerengiyah, sampai wat tuaiyah. Berjejer di depan. Kawan minum semua, wes tesiti wae, ngurok ae kowe, ngurok omongnya kawan nih. Enggak. Yang menolak itu pasti imannya. Kenapa? Kalau orang buat dosa maksiat, imannya pergi meninggalkan dia. Makanya jangan mati nggak bawa iman. Ada orang mati nggak bawa iman, Pak. Ada. Siapa itu? Yang mati lagi maksiat. Karena setiap orang bermaksiat, imannya pergi. Dulu zaman Rasul di kitab Irsadul Ibad kita baca, ada seseorang wanita belajar ilmu hitam. Rupanya malam bangun sesak pipis kencing, keluar makhluk berjubah putih laki-laki pergi dari kemaluannya meninggalkan dia sambil tertawa meringis. Dia ketakutan dijumpainya Rasul. Ditanya Rasul, kau ada mengamalkan apa? Aku belajar ilmu hitamnya Rasul. Orang yang belajar ilmu hitam, imannya pergi meninggalkan dia. Lagi minum minuman keras, mabuk, imannya pergi. Lagi berzina, imannya pergi. Mati bunuh diri, imannya pergi. Jadi kalau orang mati bunuh diri itu cemana, Pak? Gak ada tempat lain, pasti neraka jahanam. Fasik. Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Hindarkan, jangan sampai. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dah, masuk ke kubur harus bawa iman. Saya ceramah kemarin di kilometer 19, pulang ceramah didatangi mama-mama. Ustaz, ada apa? Cak, tolong tuliskan Ustaz, ceramah Ustaz tadi. Yang mana? Ustaz kan tadi nyeritain, kalau kita ditanya marob buka, jawabannya apa? Tolong tuliskan gitu, Pak. Man nabiyuka, aku jawabannya apa? Man kita buka, jawabannya apa? Man imam buka, jawabannya apa? Mau aku kerungu pertanyaannya, jawabannya nggak ngerti. Maksudnya wawa ada opo? Ben ket saiki dihafal, Pak. Aku benang kuno nggak payah. Wis kowe kertas sih, kowe bali. Aku nggak gelem. Sombong katat, sombong opo? Kun nulis ki ngono ae pun nggak gelem. Bukan masalah sombong. Engko aku ling kasus. Kasus opo tat? Pembocoran soal. Sedangke guru ae UN bocorke soal tangkep penjara, aku meneh bocorke soal mungkar nangkir, yo entek lah aku disikat mungkar nangkir. Enggak, maksudnya ben dihafal-hafal ket saiki, Pak, enggak usah. Cukup ibu pulang ninggal bawa iman. Nanti yang jawab bukan mulut ibu, yang jawab bukan tangan kaki ibu. Iman kita yang membantu kita menjawab pertanyaan itu. Setengah mati pun kita ngapal, tapi kalau matinya nggak beriman, alamat celaka kita nanti dalam kubur. Masuk ke alam akhirat, selamat kalau dia bawa iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayolah
Covid ini memang sudah faktanya, kenyataannya harus kita hadapi. Mau bilang apa? Walaupun kita bingung, di Inggris orang nonton bola udah nggak pakai masker, stadion penuh, tapi kok di kita nggak selesai-selesai. Dulu India katanya parah, tapi sekarang rupanya nggak selesai-selesai. Semalam saya mau ceramah, berangkat dari rumah, jalan biasa saya jalan, tahu-tahu disekat. Ya udah, berarti nggak boleh lewat situ terus. Maksudnya mau lewat Tanah Lapang Binjai, sampai Tanah Lapang Binjai, tahu-tahu disekat lagi, muter dari taman. Akhirnya ceramahnya Pak Eroba muternya dari Bandar Senembah, sesuai dengan makna PPKM. Pandai-pandailah kalian mutar katanya. Makanya aku pun muter nyari jalan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita pun macam-macam pengalaman ini, ya kan? Ada yang dari dulu awal-awal Covid, masuk kantor cuci tangan, masuk masjid cuci tangan, masuk mall cuci tangan, masuk ke toko cuci tangan, masuk sekolah cuci tangan, masuk masjid cuci tangan, bolak-balik suruh cuci tangan, tapi nggak ada yang nyuruh makan. Inilah Covid ini. Ada yang pakai masker, disuruh makan, lupa buka, tiba kabeh sayure mengisor. Macem-macem lah pengalaman ini. Ya udah nikmati aja lah, jalani. Insya Allah minta tolong kepada Allah. Saya kok punya keyakinan. Cobalah kalau seandainya Sunggal ini aja lah. Ini kecamatan Sunggal ya Pak? Oh, Kutalim Baru. Kutalim Baru ini aja lah. Perwiritan kaum ibu ada berapa itu? Perwiritan kaum bapak itu ada berapa? Kalau seandainya semua perwiritan kelompok-kelompok ngaji di Indonesia bersama-sama membaca Yasin 41, kita doa sama Allah, saya yakin itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita lebih banyak maki-maki, kita lebih banyak ngeluh, kita lebih banyak cerita-cerita daripada aksi istighosah. Mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya ini ada gerakan secara nasional. Ayo umat Islam, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kalau memang banyak masih hukum belum bisa ditegakkan, Yasin 41 supaya orang-orang itu sadar. Kalau masih banyak pemimpin-pemimpin zolim, Yasinkan 41 biar Allah yang menyelesaikan dengan membukakan hatinya. Kalau Covid nggak selesai-selesai, Yasinkan 41. Kalau ada pengkhianat negara macam menjual negara ini entah sama luar, entah sama Cina, entah sama mana, Yasinkan 41. Biar tiba-tiba dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, biar ngomong Cina aja dia kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, kita lebih banyak bicara, kita lebih banyak protes, kita lebih banyak mengeluh daripada beraksi. Bagaimana kita mohon kepada Allah agar Covid ini cepat berlalu dari negeri kita ini. Saya kira 1 jam pertemuan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, nanti kapan-kapan diundang saya datang lagi. Yang penting cocok, dan mudah-mudahan cocok waktunya maksudnya. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Aldi Baron, Amanda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu dan kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.